KWN. Ayo. Durasi 20 menit. Ayo. Anti korupsi. Ayo. Dikejar dengan. Ayo. Selamat menonton. Hukum diciptakan untuk melindungi. Keadilan ditegakkan untuk menyeimbangkan. Namun, apa jadinya ketika hukum bisa dibeli dan keadilan menjadi milik mereka yang berkuasa? Korupsi bukan hanya soal angka, bukan hanya soal miliaran rupiah, tapi tentang hak rakyat yang dirampas, tentang masa depan yang dicuri secara perlahan. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Tersangka akan ditahan selama 20 hari untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. KIP, dana bos, banyak hancur ini. Gak usah tambah darah kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Di negeri yang menjunjung tinggi keadilan, penegakan hukum seharusnya berdiri tegak, tanpa pandang jabatan, tanpa pandang kekuasaan. Lalu pertanyaannya, apakah hukum benar-benar adil? Ataukah keadilan hanya menjadi harapan? Inilah tentang kisah hukum, tentang keadilan, dan tentang generasi muda yang memilih untuk tidak diam. Kemarin gimana Jak tugasnya? Aku kebingungan teh. Masih tugasmu. Sudah selesai kamu? Apanya? Tugasnya? Itu aja. Besok tak ajarin. Tugasku aja. Nanti malam aja ya. Oke aman. Ki Andika, Oi. ini loh, aku lagi bikin tugas video tentang korupsi buat tugas kewarganegaraan. Kalian mau ikut gak? Aduh, korupsi lagi. Kayaknya gak ada habisnya deh kasus korupsi di dunia ini. Ya itu karena sistemnya tuh yang jelek. Jadi sistemnya yang harus dirubah. Oi teman-teman, Oi, Vina. apa nih kok rame-rame? Lagi bahas apa kalian? Oke, kita mulai ke pertanyaan paling sederhana dulu ya. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan hukum itu? Siapa nih yang mau jawab duluan? Tina aja deh. Tuh, kamu lagi. Kan kamu paling agak paham gitu dari kita semua. Iya. Hukum itu adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara untuk menjaga ketertiban warga bermasyarakat. Dengan adanya hukum, orang itu tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Bener sih, tapi kan menurutku bukan tentang hukum aja, tapi keadilannya juga. Kan kadang masyarakat itu merasa hukum itu memang ada, tapi kan semua orang belum tentu bisa merasakan keadilannya. Iya sih, itu yang sering jadi masalah. Banyak orang melihat hukum itu tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Artinya, orang yang masyarakat kecil atau orang biasa itu melakukan kesalahan kecil itu hukumannya sangat berat. Tetapi kalau pejabat atau orang yang memiliki kekuasaan, itu hukumnya bisa berbeda. Kayak bisa dibelilah dengan uang. Ya itu Jak, yang sebenarnya yang kita ingin bahas sekarang ini. Bagaimana hukum bisa benar-benar ditegakkan secara adil tanpa memandang siapa orangnya. Supaya masyarakat itu bisa kembali percaya hukum itu memang dibuat dilindungi semua orang atau tidak. Nah, mendengar semua ini, kayaknya aku punya ide deh. Ide apa emang, Bil? Sebuah film pendek. Nah, film ini tuh menceritakan tentang korupsi. Bagaimana korupsi ini kan bisa memengaruhi masyarakat. Iya sih, bisa. Iya, bisa. Nah,
Bagus tuh, lewat film pesan yang akan kita sampaikan akan lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Iya, bisa viral juga kan? Apalagi kan kalau ceritanya tentang kehidupan sehari-hari. Jadi orang-orang itu bisa sadar kalau korupsi itu bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang masa depan masyarakat juga kan? Iya sih Vin, kalau begitu dari sekarang kita mulai memikirkan bersama. Kita buat alur dan buat supaya pesan tentang hukum dan keadilan terasa. Iya Jak, aku setuju juga. Mungkin dari diskusi ini justru kita membuat karya yang bisa untuk semua orang itu sadar bahwa karya ini kita bagus. Udah kalau gitu, ayo kita rancang ceritanya. Ayo. Ya udah kita mulai bikin videonya ya. Ayo. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ini sudah hadir semua ya buat rapat? Sudah. Ya. Kita langsung mulai aja ya rapatnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah hadir pada acara rapat hari ini. Hari ini kita akan membahas rencana seminar nasional yang akan menjadi acara terbesar organisasi kita di tahun ini. Aku dengar-dengar proposal kita disetujui pihak kampus ya? Benar sekali. Kampus kita diberikan dana sebesar 50 juta rupiah untuk acara ini. Wah, itu kan jumlahnya besar ya. Jadi kita harus teliti dong ngelolanya. Betul. Karena dana sebesar itu harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, aku percaya kepada kalian semua. Makasih kepercayaannya. Baik teman-teman, rapatnya sudah selesai. Silakan kalau teman-teman boleh pulang, nggak apa-apa. Ya, makasih. Ya, duluan ya. Oke, hati-hati. Bills, bentar deh. Apa nih? Ada yang mau aku omongin Apa? tentang anggaran tadi. Kenapa nih? Menurutku kita bisa naikkan beberapa angka. Maksudnya gimana sih? Dekorasi kita tulis saja 12 juta. Kok bisa? Kan awalnya kan 6 juta. Tidak akan ada yang tahu. Aduh, kayaknya ini nggak benar deh. Bill, kita sudah bekerja keras untuk organisasi ini. Jak, kamu sempat nggak lihat laporan anggaran terbaru? Iya sempat. Menurutku ada yang aneh kok di laporan anggarannya. Maksudmu gimana, Zak? Ya kayak ada angka yang berubah itu Vin. Bentar ya Vin, nanti aku mau cek dulu vendornya. Mau mastiin apakah benar atau Ide bagus tuh, Zak. Kan kita kan bisa tahu kebenaran itu kayak gimana. ini Vin, aku udah dapat jawabannya dari vendornya. Emang berapa, Zak, harga aslinya? Harganya itu cuma 6 juta. Loh, bukannya di buku laporannya itu 12 juta ya? Saya nggak bayar sih. Coba besok aja tanya. Ya. Aduh, kok aku ngerasa bersalah banget ya. Ini kan bukan uangku sama Andika. Ini kan uangnya organisasi. Lagian ngapain sih Andika ngajak kayak gitu? Tapi kalau dipikir-pikir, ya lumayan juga ya. Teman-teman, aku ingin bertanya tentang laporan dana. Silakan lihat. Tentang laporan dana. Itu di tulisan vendornya kok 12 juta. Tidak sesuai dengan hasilnya. Itu kenapa? Iya, aku juga ngelihatnya berubah. Nggak sesuai di laporan. Aku mah jujur teman-teman, anggaran ini emang sengaja dinaikin sih.
Ya kan? Sebenarnya teman-teman, itu aku yang nyaranin. Loh, kok kamu kayak gitu, Yan? Kamu kan di sini sebagai ketuanya. Aku pikir tidak akan ada yang tahu. Ada putih. Silakan duduk. Duduk sini, Bu. Duduk sini, Bu. Nggak usah, kalian aja yang duduk. Isi ya, Bu. Ya. Kalian tahu nggak, saya itu di sini karena mendengar ada masalah dengan dana kegiatan kalian. Ini Bu, sebenarnya dana anggaran itu dimanipulasi. Anggaran tidak sesuai dengan aslinya. Aslinya 6 juta tapi ditulis 12. Gitu. Apa itu benar? Bener, Bu. Itu yang Dika yang melakukannya, Bu. Iya, Bu. Saya melakukannya. Saya menyesal melakukan itu, Ibu. Saya juga menyesal karena ikut diam. Kenapa kamu nggak bilang ke aku, Bir? Kenapa kamu simpan sendiri? Gak tahu, Pin. Aku bingung. Baiklah, baiklah. Kesalahan itu harus diakui dan diperbaiki. Kejujuran adalah fondasi keadilan. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu ya pertanyaannya. Menurut kalian definisi hukum itu apa sih? Siapa yang mau jawab duluan? Jadi aku aja deh. Menurutku itu hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh negara, di mana itu untuk menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Dengan itu orang akan tahu mana yang dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Paham. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi untuk melindungi hak-hak setiap orang. Hukum juga harus memastikan bahwa setiap individu itu harus mendapatkan keadilan tanpa memandang latar belakang, status sosial, dan kekuasaan yang dimiliki. Tetapi keberadaan hukum saja itu tidak cukup, teman-teman. Hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten. Jika hukum hanya ada sebagai aturan tertulis dan tidak diterapkan secara benar, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum tersebut. Benar sekali, Dik. Apabila hukum tidak ditegakkan secara benar, maka hukum itu akan menjadi tulisan doang di atas kertas. Aturan memang ada, tetapi dampaknya tidak ada kepada masyarakat. Ya, betul ya. Nah, itu berarti hukum itu bukan hanya soal aturan, tapi bagaimana aturan itu dijalankan dalam kehidupan nyata. Itu teman-teman. Ya, karena kan tujuan utama hukum itu untuk menciptakan keadilan dan ketertiban untuk semua orang. Iya, benar. Dan ketika hukum benar-benar ditegakkan dengan adil, maka masyarakat akan merasa jauh lebih aman dan percaya bahwa hak mereka itu dilindungi. Teman-teman, sini deh. Ini kayaknya ada berita yang coba hasil diskusi kita tadi. Saya baca ya. Seorang pejabat yang mengelola dana bantuan sosial mulai tergoda untuk mengambil sebagian dana yang jumlahnya sangat besar. Ia beranggapan bahwa mengambil sedikit dari dana tersebut tidak akan diketahui oleh siapapun, sehingga laporan keuangan kemudian dimanipulasikan agar terlihat benar dan tidak menimbulkan kecurigaan. Berarti pejabat bisa kayak gitu juga. Iya, betul sekali. Sobat nggak tahu ya. Ini ada lanjutannya. Permasalahan muncul ketika tindakan tersebut menimbulkan konflik moral. Rentan pejabat merasa ragu dan menyadari bahwa perbuatan itu adalah tindakan yang salah karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kan hak masyarakat itu. Iya, uangnya masyarakat
paspor yang brilian. Namun pejabat tetap memilih memanfaatkan kesempatan demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya. Jadi memang pejabat ini siapa ini? Rakus banget dia. Masukin neraka aja. Iya. Akibat dari korupsi tersebut, bantuan yang seharusnya sampai kepada masyarakat justru tidak pernah mereka terima. Banyak warga yang sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan, sehingga mereka harus menghadapi kesulitan yang lebih berat. Melihat keadaan itu, beberapa pihak mulai berani mencari kebenaran dengan mengumpulkan bukti berupa dokumen, transaksi mencurigakan, serta keterangan saksi. Setelah melalui proses penyelidikan, akhirnya pihak polisi berhasil menemukan bukti penyalahgunaan dana yang melakukan penangkapan terhadap pejabat yang terlibat tersebut. Kasus tersebut kemudian dibawa ke pengadilan dan melalui proses persidangan. Pada akhirnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Berapa tahun kira-kira? Hukuman mati. Kalau setahun nggak cocok. Oh, iya. Setahun bentar dulu. Cerita ini memberikan pesan bahwa korupsi dapat merugikan banyak orang dan keadilan hanya dapat terwujud jika ada keberanian untuk melawan ketidakjujuran. Berarti misalnya Jaki nih jadi pejabat, kamu harus jujur, Jak. Iya. Jangan korupsi Makanya lah. rekrut kita, Iya. kita juga. Aduh. Ya udah. Dari kasus tadi, korupsi memiliki dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Apa yang terlihat hanya penyalahgunaan uang, sebenarnya bisa berakibat pada penderitaan orang lain. Dan karena itu, hukum harus benar-benar ditegakkan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan adil, tindakan korupsi bisa terus terjadi dan merugikan masyarakat. Selain penegakan hukum, kesadaran masyarakat juga penting. Jika masyarakat peduli dan berani bersuara, maka praktik korupsi akan semakin sulit untuk dilakukan. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan tanggung jawab. Setiap orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sesuatu harus menjalankannya dengan jujur. Dari berita yang tadi, kita bisa melihat bahwa satu tindakan korupsi bisa berdampak pada banyak orang. Contohnya, ada keluarga yang tidak bisa makan, serta ada anak-anak yang tidak bisa sekolah, dan banyak haknya masyarakat yang hilang. Itulah alasan kami mengapa membuat video ini. Bukan hanya bercerita, tetapi mengingatkan bahwa kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Semoga pesan dari berita ini bisa membuat lebih banyak orang sadar bahwa melawan korupsi adalah tanggung jawab kita bersama. Keadilan harus selalu dijaga oleh semua orang. Tanpa keadilan, masyarakat tidak akan merasakan keamanan dan kepercayaan terhadap hukum. Karena itu, setiap orang wajib memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan menegakkan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus berani berkata jujur. Walaupun berkata jujur itu tidak mudah untuk dilakukan. Dengan jujur, kita dapat mempercayai satu sama lain dan mencegah terjadinya tindakan merugikan orang lain. Korupsi tidak bisa dilawan oleh satu orang saja, tetapi korupsi harus dilawan secara bersama-sama dengan kesadaran, keberanian, dan komitmen untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran serta tanggung jawab
jawab dalam kehidupan kita.